Perlahan mulai hilangkanlah pikiran-pikiran yang membuat kita lemah dan kita mulai perkuat pikiran yang membuat kita jauh lebih tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai. Keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya rabbal alamin. Terkadang kita itu terkungkung oleh hal-hal yang membuat takut ya teman-teman. Segala sesuatu yang menakutkan itu malah kita hindari. Padahal kalau kita hindari kita tidak membawa perubahan apapun. Kadang dalam memulai aja kita tuh banyak menakutkan hal-hal yang belum tentu terjadi. Mulai dari bisa diterima nggak sama masyarakat, atau mulai dimengertikah, ada yang mengapresiasikah. Nah hal-hal yang kayak gitu nih yang kadang bikin kita maju dan mundur. Nah mulai 2023 nggak ada salahnya loh kita mencoba untuk perlahan-lahan meninggalkan pikiran-pikiran yang melemahkan. Atau teman-teman yang terbiasa membandingkan pencapaian yang satu dengan yang lainnya, bisa nih mulai berfokus pada pencapaian diri sendiri sehingga kita tidak terbebani. Kalau ngomongin masalah beban, semua pasti punya beban kehidupan masing-masing ya. Nah sama nih kayak Bun Ai, begitu handphonenya sketsa bunda selesai, ini handphone di keluarga Bun Ai itu pencahayaannya kurang ya teman-teman. Tapi sekali lagi semoga apapun yang Bunda sampaikan bisa tetap menginspirasi teman-teman di luar sana. Dan buat teman-teman yang menyaksikan, semoga bisa tetap berfokus pada video Bun Ai. Oke, jadi untuk hari ini Bun Ai mau ngatur gaji kembali, yaitu 4 juta rupiah. Nah sebenarnya pengaturan gaji kayak gini nih bisa digunain untuk gaji berapapun. Nah tapi di video hari ini Bunda mau sekalian ngajak teman-teman untuk ngitungin dana daruratnya sendiri. Karena jujur ya, kalau Bun Ai naikin pertanyaan itu pasti paling banyak ngitung dana darurat yang masih keder. Nah kadang-kadang Bunda juga bilang, kalau masih keder nabung aja, gak usah mikirin jumlahnya. Atau gak usah dihitung tapi senyamannya. Kayak Bunda pribadi bukan tipikal yang ngitung harus 2 kali, 6 kali, 12 kali gitu ya teman-teman. Tapi senyamannya Bun Ai aja. Nggak tahu kenapa ya, menurut Bun Ai itu hidup udah berat banget. Jadi kalau kita ngejalaninnya kayak berat gitu, ujung-ujungnya tuh kita malah males tapi nggak membawa perubahan. Mendingan kita jalaninnya secara ringan tapi perlahan-lahan kita mengubah kebiasaan. Nah kalau teman-teman ada yang setuju nggak nih sama statement Bun Ai kali ini? Kalau ada yang setuju boleh ya tulis di kolom komentar. Oke, langsung aja kita mengatur gaji 4 juta rupiah dengan komposisi 60% untuk kebutuhan. Nah kebutuhan ini random ya teman-teman. Jadi kebutuhan rumah, kebutuhan makan, penunjang hidup. Nah jadi komposisinya maksimalkan dulu di 60% untuk menunjang hal tersebut. Karena nanti komposisi ini yang bakal kita pakai untuk challenge dana darurat. Sekali lagi gak bosan-bosan, dana darurat ini adalah dana yang ditabung tapi kita nggak berharap dipakai. Berbeda dengan dana tak terduga yang setiap dapat penghasilan kalau bisa kita sisihkan. Nah dana darurat juga punya target yang kalau udah selesai targetnya jangan ditabung lagi tapi lanjut ke investasi ya teman-teman. Oke, jadi 60% ini adalah kebutuhan rumah, lingkungan, listrik dan lain-lain. Nah yang kedua ini masuk ke kebutuhan makan. Makan tuh maksudnya pokok. Jadi mandi tuh Bun Ai masukin ke kategori ini. Misalnya sabun, deterjen dan sebagainya, ini masuk ke kebutuhan makan. Kayak sayuran sih udah pasti ya. Dan juga kebutuhan penunjang hidup seperti pulsa, bensin dan juga hiburan. Karena kalau nggak ada hiburan nanti kita bakal stres banget. Nah sedikit cerita nih ya, di budgetingnya Smart Mom Class itu kita tuh random banget gajinya. Mulai dari yang 50.000 per hari sampai ada yang 70 juta per bulan. Coba teman-teman kalau 70 juta sebulan mau ngapain aja tuh, tulis ya di kolom komentar ya. Dan itu tuh pernah kita ngalamin 70 juta satu bulan. Terus kita ngelihat komposisinya tuh bener-bener gak bisa nabung teman-teman. Ternyata itu tadi, kadang-kadang gaya hidup, sekali lagi ya, gaya hidup yang di sini tuh bukan maksudnya dia banyak gaya, enggak. Tapi mungkin banyak komposisi investasi yang sebenarnya bagus tapi kurang dibutuhkan. Nah itu yang kadang-kadang kita sarankan untuk di-cut aja. Jadi kalau ngomongin ngatur uang tuh harus digali sedemikian rupa ya teman-teman, supaya dapat metode yang pas. Udah digali aja, itu bisa disesuaikan pada bulan tersebut. Kalau ternyata lagi banyak kebutuhan ya kita ganti metode. Pokoknya ngatur uang tuh jangan stuck dengan metode yang satu aja, kecuali udah ngerasa nyaman, udah ngerasa gak pernah kebablasan boleh.
Nah, jadi lanjut ya. Setelah 60% ini kita bagi untuk kebutuhan rumah, makan, dan penunjang hidup, maka 20%-nya kita akan fokus ke dana darurat juga sedekah. Nah, yang 20%-nya lagi kita bisa fokus ke tabungan pendidikan dan kebutuhan tahunan. Karena dana pendidikan sama kebutuhan tahunan ini benar-benar Bun Ai sarankan nabungnya di awal anggaran. Dan kalau sisa sinking fund yang lainnya itu bisa di sisa-sisa anggaran. Jadi Bun Ai pribadi kalau nabung tuh ada step by stepnya. Yang pertama adalah menilai dulu apakah layak nabung berapa persen dari penghasilannya. Yang kedua, kita bisa nabung dulu di awal-awal kita padetin untuk yang sifatnya kewajiban. Jadi mau nggak mau itu bakal keluar. Nah, sisanya baru nanti kayak misalnya home decor, beli panci, beli daster, beli gamis. Nah, itu nanti di sisa anggaran aja. Jadi jangan kebalik. Kadang-kadang tuh teman-teman banyak ngisi sinking fund. Cuma sinking fund itu sifatnya keinginan, jadi kayak nyicil buat jajan gitu ya. Nggak apa-apa sih kalau budgetnya cukup. Cuman kan kadang-kadang budgetnya tuh ngepas banget ya. Bahkan tuh yang lucu banyak banget sinking fund ya, tapi nggak nyisiin kayak buat pajak kendaraan, terus kayak servis kendaraan, padahal kan itu penting ya. Karena kalau udah kejadian, kalau bisa sih jangan pakai dana darurat, karena kan itu sesuatu yang bisa diprediksi kan, bukan juga kecelakaan alam. Jadi kalau bisa misalnya servis motor, servis mobil itu pakai dana yang memang udah kita siapin. Nah, jadi ini komposisi dari nabung 4 juta atau berapapun boleh dengan komposisi 60, 20 dan 20. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke perhitungan berapa sih dana darurat, kalau posisinya kayak gini Bun Ai ucapin terima kasih dulu ya untuk yang selalu mendukung channel sederhana ini. Like, komen positif, subscribe adalah mood booster terbaik bagi Bun Ai. Dan jika berkenan, boleh bantu channel ini supaya jauh lebih berkembang untuk men-share ke seluruh sosial media yang teman-teman punya. Siapa tahu di luar sana ada punya permasalahan yang sama, sehingga dengan video ini tidak membantu 100% tapi setidaknya memberikan gambaran. Nah, kalau yang baru ngeklik sih video ini, Bunda berharap banget nih kamu langsung tekan tombol subscribe dan nyalain lonceng notifikasi sehingga gak ketinggalan kalau nanti Bun Ai upload video terbaru. Bagi yang selalu mampir tapi jarang komen, gak apa-apa, sehat-sehat ya semua di sana. Dan kalau sempet boleh sesekali meninggalkan komentar supaya Bun Ai jauh lebih bersemangat lagi. Nah, kalau ngomongin si dana darurat nih ya teman-teman, jadi kita bakalan bikin challenge dana darurat yang dibutuhin. Di sini Bunda udah bikin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi sekitar 56 kotak, 7 ke samping, 8 ke bawah. Bebas teman-teman mau pakai amplop boleh, mau pakai challenge ziplock juga boleh, mau nabung di celengan juga boleh, tapi Bunda nggak sarankan nabung di sekolahan. Karena kalau nabung di sekolahan tuh suka ketahuan kan banyaknya, terus jadi kayak perbincangan. Jadi mendingan nabungnya jangan di sekolahan ya teman-teman. Kenapa Bunda bahas ini? Karena banyak banget juga yang nge-DM, Bunda aku tuh nabung cuma bisa di sekolahan anak-anak loh. Nah, kalau bisa nabungnya standar aja sesuai dengan anak-anak. Sekaligus teman-teman mengajarkan bahwa nabung itu nggak harus banyak. Kadang kalau nabungnya banyak di sekolahan itu kayak memberikan alam bawah sadar ke anak-anak kalau uang recehan itu nggak berarti buat ditabung. Jadi kalau bisa sih yang punya tabungan di sekolahan nabungnya standar aja ya. Oke, jadi di sini untuk dana darurat yang kita butuhin, kita lihat dari komposisi 4 juta ini. Untuk mengcover kebutuhan bertahan hidup, kita hanya butuh 60%. Jadi sekitar 4 juta dikali 60% berarti 2.400.000. Nah, tinggal sesuaiin aja mau nabung 3 kali dari kebutuhan atau 6 kali atau 12 kali. Nah, ini Bun Ai coba pakai yang 12 kali dari kebutuhan pokok. Jadi sekali lagi dana darurat pengalinya bukan seluruh kebutuhan teman-teman dalam 1 bulan, tapi benar-benar kebutuhan untuk bertahan hidup. Bahkan kalau Bun Ai kadang-kadang ngerasa nih peserta berat Bun Ai segini, ya udah kalau gitu misalnya dengan gaji yang 4 juta, kamu kebutuhan hidupnya 2,4. Berarti nanti naudzubillahi min dzalik kalau terjadi resiko, pastikan adaptif nih. Kayaknya 2 juta bakal dicukup-cukupin. Jadi biasanya malah pengalinya cuma 2 juta rupiah. Tapi kalau ini posisinya aman banget karena kebutuhan pokoknya 2,4, makanya pengalinya langsung Bun Ai kaliin 12, yaitu sekitar 28.800.000 rupiah.
Nah, udah tinggal dibagi 56, hasilnya itu sekitar Rp500.000. Nah, jadi jelas ya, teman-teman tinggal ngumpulin 500, 500, 500. Tinggal susah Bun Ay. Sama, ngumpulin 28 juta tuh emang gak mudah ya. Emang sulit seperti melupakan Raihan, tapi kita mau gak mau harus tetap bersemangat. Nah, nanti kalau udah 28 juta yang terkumpul gimana Bun Ay? Ya sudah, sisanya bisa teman-teman lanjutkan untuk investasi aja. Jadi dana darurat juga nggak boleh liquid terlalu banyak. Karena kalau liquidnya terlalu banyak, khawatir rasio untuk investasinya tuh bakal jadi kurang baik. Jadi kalau saran dari Bun Ai, kalau udah full nih 28 juta ya udah lanjut aja ke investasi. Terus ada yang nanya, Bun Ai kalau aku ngumpulinnya udah 12 juta terus mau investasi gimana? Ya minimal sih 60% ya teman-teman. Jadi kalau misalnya dananya ada 15 juta deh baru aman. Kalau mau coba untuk dialokasikan beli LM atau yang lainnya. Jadi kalau sebelum 15 juta mending fokus untuk dana cashnya aja dulu. Gimana teman-teman? Masih bingung nggak untuk hitung dana darurat? Kalau masih bingung boleh tulis di kolom komentar pertanyaannya teman-teman. Nanti coba Bun Ai buatkan videonya. Tapi kalau udah nggak bingung, ayo langsung bikin challenge savingnya. Jangan nunda-nunda. Fokuskan dulu dana darurat. Dan di video selanjutnya Bun Ai bakal bahas gimana caranya bisa nabung dana darurat selama 6 bulan full. Jadi jangan lupa untuk tekan tombol subscribe ya, supaya nanti langsung ting 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 begitu Bun Ai upload, teman-teman langsung bisa deh untuk dapat notifikasinya. Oke, jadi ini aja yang bisa Bun Ai share di hari ini. Semangat untuk para pejuang dana darurat. Semoga di tahun 2023 dana darurat kita segera terkumpul. Sampai jumpa lagi di video keluarga Bun Ai lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.